Sejak awal berdirinya, Paskibraka telah dirancang seragam beserta atributnya yang memiliki makna Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya begini, kita proklamasi itu kan merupakan hasil kumpulan berbagai macam ya kebinekaan itu kemajemukan. Nah, dalam rangka menjaga kembali, maka dibuatlah Paskibraka ini dalam bentuk uniform itu maksudnya. Untuk menjaga kebinekaan itu dalam kerangka kesatuan itu maksudnya. Yang dimaksud oleh Bung Karno ya. Untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut, BPIP telah menerbitkan peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan peraturan Presiden nomor 51 tahun 2022 tentang program Paskibraka yang mengatur mengenai tata cara pakaian dan sikap tampang Paskibraka. Aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dengan surat keputusan Kepala BPIP nomor 35 tahun 2025 tentang standar pakaian, atribut dan sikap tampang pasukan pengibar bendera pusaka. Pada saat pendaftaran, setiap calon Paskibraka tahun 2024 mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp10.000 mengenai kesediaan untuk mematuhi peraturan pembentukan Paskibraka dan pelaksanaan tugas Paskibraka tahun 2024. Dengan lampiran persyaratan calon Paskibraka yang mencantumkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka, sebagaimana diatur dalam surat edaran Deputi Diklat nomor 1 tahun 2024. Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibraka putih dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan saja. Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi. Buya tidak akan bicara dengan penyeru-penyeru anti jilbab itu karena dia punya dunia sendiri. Silahkan dengan dunia. Saya dengan adik-adikku yang soleha. Dan Anda ahli insaf. Kita perlu insaf. Yang pertama adalah yang harus kita pahami bahwa Islam datang di Arab. Tentunya Arab dengan budaya-budayanya. Dan ada budaya Arab itu yang langsung dipangkas oleh Islam dan ada yang diabadikan. Lah semua yang dipangkas harus kita tinggalkan dan yang diabadikan apalagi diperintahkan biar itu semula sudah ada dari tradisi Yahudi Nasrani maka menjadi keyakinan yang harus kita ikuti banyak. Termasuk diantaranya urusan berjilbab, menutup kepala. Itu adalah sebelumnya sudah ada tradisi di luar Islam sebelum datangnya Nabi Muhammad dan Islam datang mengukuhkan sesuatu yang ada dan itu bukan aib, bukan celah. Nabi mengukuhkan. Nah, kemudian setelah itu, ini adalah bicara masalah budaya. Budaya di luar Islam ada. Waktu itu sudah ada, kemudian muncul Islam, dikukuhkan. Jadi banyak sesuatu yang sudah ada, Islam mengukuhkannya. Nah, kemudian bicara tentang ilmu, nggak susah. Makanya yang repot kalau kita bicara dengan ngereka-ngereka dengan akal kita sendiri, nggak ketemu dari mana jalurnya. Kalau bicara ilmu, wahai Anda Ustadz, sekelas saya yang hanya bisa membaca kitab kecil-kecil saja, nggak usah saya dengan Anda berbicara tentang sok bermentafsiri Al-Quran. Ayo Anda baca yang Anda sangat akrab dengan kitab kecil di kampung Anda. Ada kitab Safinatun Najah, ada kitab Sulam Taufik, ada kitab Takrib dan syarahnya Ibnul Qasim Al-Ghazi Fathul Qaribnya. Anda itu baca yang kecil bagaimana di saat bicara tentang aurat. Kalau Anda ingin tahu bab aurat, adalah di bab masalah syaratnya sholat. Dibahas tentang aurat di dalam sholat dan aurat di luar sholat. Kemudian di bab hidbah, masalah tunangan, dibahas lagi.
dari kitab yang paling kecil sampai gede adalah sangat jelas bahwasanya ini harus ditutup, kepala harus ditutup. Khilaf adalah wajah dan telapak tangan. Ini bicara kitab kecil, kitab fikih yang sudah disajikan oleh para ulama, tinggal makan, nggak usah kita ngolah, nggak usah sok kita berijtihad dari hadis dan Quran, disajikan. Dan semua ulama menghadirkan itu adalah dengan ilmu. Hanya Quran dan hadis yang disembunyikan karena apa? Bukan bagian kita untuk masak, kita tinggal makan saja. Sudah jelas. Permasalahan kita kurang insaf. Sudah ada di sini, seolah-olah kok kita tidak punya ilmu. Ini ilmunya guru-guru kita yang kita ambil dari kitab-kitab kecil saja sudah sangat jelas. Makanya saya kalau bicara dalil nggak ada gunanya kecuali bagi orang yang siap menerima dalil dan mengerti tentang dalil. Nah, ini di kitab-kitab fikih sudah ada. Adapun ahli tafsir, bicara ahli tafsir, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, masalah bagaimana khimar yang harus diturunkan sampai menutup dada. Para ahli tafsir menjelaskan itu adalah tutup kepala dipanjangkan sampai menutup dada. Ahli tafsir nggak ada khilaf dalam hal ini sehingga dikatakan ijma' ulama. Ijma' ulama. Mulai ada orang memunculkan ini adalah tradisi Arab dan sebagainya. Intinya menutup kepala. Anda tidak harus menutup kepala dengan model jilbab khusus. Nah, ada penting kepala Anda tertutup, terserah Anda pakai selimut, Anda bungkus juga. Yang penting nggak lihat kaum pria, itu kan. Jadi kalau Anda ingin menyesuaikan dengan budaya Jawa, kan orang Jawa, ya boleh Anda. Nggak usah pakai hitam, batik atau apa. Tapi intinya ini harus tertutup. Sudah ada. Kalau baca Al-Quran, mereka bisa memotong satu Al-Quran. Masalah yudhini min jalabibihinna diterangkan ini adalah bukan masalah jilbab dan sebagainya. Itu kan baju panjang dan sebagainya. Ini tidak harus tutup leher, kamu macam-macam. Ada upaya-upaya untuk merusak Al-Quran dengan tafsiran sendiri, tidak kembali kepada ahli tafsir. Kalau saya ingin bangun rumah, saya akan kembali kepada siapa? Arsitek. Kalau urusan ilmu fikih, saya kembali kepada ahli fikih. Urusan tafsir, saya harus kembali kepada orang yang terbukti dia mengerti ilmu tafsir, usul tafsir. Lah ente ya yang ada di barisan sini dan saya punya ilmu tafsir macam apa, bisa menafsiri lalu berbeda dengan ulama itu, apakah tidak malu saya? Lah ini loh keanehan di zaman ini tuh, Anda ini siapa? Kalau kita kembalikan kepada ahli tafsir yang paling berjaya di akhir zaman ini, Syekh Mutawalli Sya'rawi, sangat menjelaskan dengan jelas. Bahkan di saat ada propaganda, itu sudah zaman anti jilbab, beliau juga bersuara. Menjelaskan bahwa khimar adalah menutup kepala sampai dada. Dan kalau mereka para ulama itu ingin mengeluarkan fatwa, tidak hanya langsung satu ayat, tidak disesuaikan. Ada wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikaha, perempuan-perempuan lah ini, perempuan-perempuan sepuh yang sudah tidak harapan nikah, maksudnya sudah yang nikah enggak, dinikahi juga orang enggak mau, misalnya sudah tua sekali. Lah itu bagaimana? Kalau orang falaysa alaihinna junahun ayadhna thiyabahunna, mereka orang perempuan yang sudah sepuh, yang berjalan sudah susah dan sebagainya, bolehlah kelihatan sedikit-sedikit kadang turun lengannya begini. Itu siapa? Orang tua. Kalau Anda muda, ini kan ayat Al-Quran jelas juga. Jadi orang ulama akhirnya dengan ayat. Kalau hadis begitu gampangnya, orang-orang yang memang tidak senang dengan pemikiran-pemikiran semacam ini, dia mengatakan hadis ini nggak benar, hadis ini kan upaya-upaya menjauhkan dari syariat Nabi. Artinya kalau bicara tentang hujah dan dalil sangat jelas. Ulama sudah menjelaskan. Tapi ingat, propaganda, orang yang mencoba memanipulasi dalil, ini adalah bahaya sekali. Seolah-olah mereka lebih hebat daripada ahli tafsir terdahulu.